Ya enggak, saya pengen gaya soft, ya udahlah saya nggak jadi pakai gambar. Masa mau bikin gitu sih? Jadi jangan pernah yang namanya kalian membanggakan, saya jago makeup on, saya jago makeup soft. Jangan. Jangan dibatasi juga hanya di soft saja. All out semua pengantin harus kalian bisa. Nah itu yang saya pengen yang namanya para mua-mua baru itu antusias untuk selalu bisa makeup segala makeup tema. Oke? Oke. Luar biasa, masih diberi tekanan loh. Oke, ini masih untuk perapian alis terlebih dahulu. Setelah ini kalau misalkan tadi saya bilang untuk hijabnya, yang apa itu? Biasanya hijab yang dipakai apa? Yang soft atau yang bold? Soft, oke, luar biasa. Kayaknya lagi pada fokus semua ngeliatin Bu Akbar bikin alis ya. Luar biasa loh ya. Oke. Nah, yang bagian depan saya tidak pakai pensil lagi. Saya pengennya disikat pakai kuasnya. Jangan pakai pensil, nanti kesannya galak. Nggak natural ya. Ya lebih kesan natural ya berarti. Betul. Karena bikin alis itu, menurut saya secara pandang wanita itu saya lebih senang bikin alis itu kelihatannya bulu yang banyak. Kelihatan bulu, bukan kelihatan pensil alis. Ya, karena coba kalian tanya deh sama misalnya pria atau suami kalian. Ketika kalian makeupnya bulunya banyak natural, maksudnya bermakeup tapi halus, kelihatan kesannya benar-benar kayak bulu original padahal sebenarnya sangat alis. Terus udah gitu ya namanya bulu mata, pasang bulu mata padahal sebenarnya bulu mata yang tipis-tipis, jadi kelihatan natural. Pasti nanti suami kalian, kok kamu cantik ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian tebelin, kalian pakai yang namanya kayak gambar-gambar palsu, nanti dia bilang, kenapa makeupnya kayak ibu ya? Kayak ibu kayak sinchan biasanya. Oh, aku pernah loh kejadian begini loh, Suhan. Kan aku lagi ngetren makeup world ya. Atau mungkin sebelum makeup world saya juga merasa waktu gaya pengantin tradisional makeupnya bold ya. Jadi lebih bagus pengantin tradisional makeupnya bold. Akhirnya selalu saya bikin bold. Tiba-tiba pas lagi keluar dari ruang rias, pas lagi retouch, ketemu sama pengantin prianya. Mama, kenapa istri saya jadi tante-tante wajahnya? Aku lihat lagi wajah istrinya. Oh iya ya, aku baru kalau misalnya suaminya wajahnya imut-imut. Imut-imut, oke. Ya, nah kalian jangan ketipu di situ. Jadi kalian harus lihat wajah suaminya ketika kalian gaya makeup tradisional. Oke. Meskipun dia gaya makeup sigeran, tapi kalau wajah suaminya imut-imut, jangan nanti bikin bold saran saya. Jadi dewasa ya. Kamu saya hapusin lagi. Luar biasa. Lagi ini masih untuk alisnya dengan menggunakan kuas biar terlihat lebih natural pastinya. Oke, setelah saya sikat, baru saya masukkan lem alis ya. Oh ada lem alis ternyata. Sebenarnya bukan lem alis. Saya pakainya lem kertas. Oh lem Ya, kertas. nggak merusak kok, nggak merusak kulit. Bagus saja. Udah berapa pengantin saya pakai kayak gini udah 2 tahun. Ini bagus saja. Saya pakai feeder waktu itu. Saya beli yang feeder karena lagi ngetren buat yang namanya alis supaya cingkrang. Ya, itu harga feeder berapa? 265. Saya tekan-tekan dan naik-naik, tekan-tekan dan naik-naik. Ya udah saya pakai yang kayak gini langsung sekali langsung naik ke atas. Kalau misalnya pakai sabun, aduh sabun itu repot gitu loh. Cara penyimpanannya juga susah ya kan. Kalau sudah lengket, sudah itu kadang nggak enak, nggak nyaman lagi dipakai. Jadi saya lebih senang gini. Ternyata harganya berapa? Cukup 10.000. 10.000 berkali-kali pakai. Betul. Ini 2 tahun nggak habis. Betul.
Jingkrak. untuk ikatin alisnya supaya naik ke atas. Yang disebut alis apa? Ada yang bisa bilang saat alis, ada yang bisa bilang jingkrak alis. Aku lebih suka jingkrak, memang jingkrak alisnya. Jingkrak. Jingkrak gitu ya. Karena saya kalau bikin alis, saya bukan yang namanya serat sampai ke belakang, tapi saya Di depan jingkraknya aja. bagian depan saja. Oh, jika yang di depan. Betul, saya bagian jingkraknya bagian depan sampai agak ke tengah, tidak sampai ke sini. Karena kalau misalnya menurut saya, kalau dialisin sampai ke belakang ini kelihatan apa namanya, kelihatan kadang bulunya suka gundul. Oh, gundul. Jadi pas lagi bagian sini gundul, jadi kelihatannya kayak serat alis yang dipaksain. Makanya harus hati-hati ketika bikin serat alis. Ada serat alis itu yang bisa bagus, ada yang tidak. Tapi kalau kita bikin depannya doang, pasti bagus, nggak mungkin enggak. Pasti kelihatan natural. Tapi kalau misalnya ada yang botak, kalian bikin garis-garis terus sampai segini, pernah lihat kan kalau di medsos, garis sampai sini semuanya. Jadi kelihatan malah palsunya. Nah, jadi menurut saya harus lihat dari alis pertumbuhannya juga ya. Kenapa? Oke. Oh iya. Tarikin ke atas. Jadi bikin serat alis itu tarik ke atas bagian depan, bagian samping tidurin. Oke, depannya ditarik ke atas, sampingnya ditidurin. Betul. Musiknya ini ya. Musiknya bikin ngantuk memang ya. Nina Bobo banget ini. Aduh. Romantis. Ayo musik-musik tolong yang semangat dikit ya. Cendol dawet. Bikin serat alis juga tidak bisa berdiri sendiri dengan lem. Kita harus dibantu dengan pensilnya. Pensil lagi. Tetap pakai pensil. Kalau bikin serat alis, coba dulu ke tangan kalian, jangan langsung tekan ke alis modelnya, nanti takutnya terlalu lebar. Makanya dibutuhkan sebenarnya eyeliner, tapi yang benar-benar kecil banget tekannya. Itu kan yang sulit dicari kan, yang benar-benar kecil dan warnanya coklat, itu yang dicarinya untuk bikin alis jingkrak. Bikinnya itu Dari bawah ke atas. dari bawah dulu, ratain paling bawah. Nah, cukup nanti yang bahas jilbab dan kalau tinggi. Ratain dulu bagian paling bawah, baru ke atasnya dirapikan. Pakai apa tuh? Ya. Ini eyeliner ya. Kamu kalau misalnya mau beli ini, saya juga jual cuma 75.000. Dibandingin kamu beli yang produk impor yang bagusnya, apa sih? Non-cat. Kayak palet. Di Non-cat. palet berapa? 205, 200. Oh, ya mendingan yang murah-murah tapi tetap waterproof. Oke, balik lagi namanya Eva belum tentu Bagus. Bagus banget. Suka dirinci. Kalau Pandu coklatnya dari taman. Memang sih ya, Memang. Tapi sama ini Viva. Makanya kadang kalau misalnya Nah, ini sih yang bisa kalau Viva kan coklat. muat, Coklat muat. taman. Kalau dulu mulai rias itu jam berapa?
jam Subuh, habis subuh. Jawa mungkin jam 4 ya, karena bikin les. Nggih. Ya, tapi kalau orang Sunda jam 5. Kalau Sunda jam 5 karena lebih gampang sih Nggak maes ya. bikin les. Cuma gara-gara serat alis dan juga bikin SEO bla 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 kayak begitu, akhirnya pria sudah datang jam 4 semuanya sekarang. Karena nggak keburu lagi jam 5. Dari bawah dulu dirapikan. Iya, dari bawahnya dirapikan. Dan mau dong satu lagi. Ini udah agak gede. Oh. Beli bisa. Aku punya yang itu sih. Nah, kita sekali lagi ini untuk yang hijabnya ya. Ini model hijabnya. Ini model pengantin hijab. Karena kalau misalnya untuk workshop besok, saya pakai gaya Sunda Seeker dan makeupnya bold untuk workshop besok. Nah, jadi besok biar lebih detail lagi kayak gimana sih untuk sudah sekiannya bisa langsung dapatkan tiket workshopnya ya di tanggal 16 di Maxwell pastinya. Di situ lebih detail lagi. Di sini kan pastinya penasaran nih, ini baru hijabnya aja. Kira-kira nanti yang lebih detailnya kayak gimana sih? Bisa di tanggal 16-nya di workshopnya Ibu Ambasid di Maxwell ya. Tiketnya masih dijual? Atau sudah? Iya, gimana? Tiketnya sudah sold out? Wah, kayaknya sih udah ada 2125 ya, 22 ya. Sudah sold out bisa, ya? Oke, bisa boleh. tanya sama ini ya, sama IO-nya ya. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Yoga mungkin tiketnya sudah sold out atau belum. Kalau belum ya alhamdulillah bisa langsung datang tanggal 16-nya gitu. Rugi banget tidak hadir. Betul Rugi sekali. banget tidak ikut ya. Karena kalau saya ngajar, saya pengennya ngajar itu selalu all out. Ya make up, ya total. Pasti kalian bertanya apapun, saya pahami selama itu dunia make up. Ya, jangan hanya komputer sama saya ya. Kalau misalnya orang luar kota sengaja datang untuk makeup ke Bandung ke tempat saya, tahu. Pasti kalian sudah tahu harganya berapa. 5 juta. Tapi mereka bela-belain loh. Iya. Mereka belum bayar penginapan, belum bayar hotel, belum bayar bela-belain. Saya juga kadang salut orang Papua, orang Sumatera, Sulawesi. Besok kalau udah si kecil gede. Sekarang masih kepentok sama si kecil. Mau luar kota tuh belum boleh. Berapa tahun? 4 tahun sih, tapi kan itu belum bisa mandiri. Di Jogja aku bawa semua nomor-nomornya. Oh iya. Karena dulu saya Jadi tipe perias yang selalu harus Workshop ilmu siapa ya, itu? Mas Johan. Oke. Jadi kalau saya ketemu pengantin, Muhammad, saya mau daftar, saya mau bayar Palembang ya. Aduh, aku bayar Palembang kayak gimana ya? Aku bilang, oh iya Bu, saya bisa. Oh iya Bu, saya bisa gitu loh. Oh iya, padahal mah itu gimana kan? Belajar diberanikan dulu ya. Diterima dulu ya Bu. Itu triknya ya. Ada yang lain nggak sih? Nah, jadi, Mama, saya daftar ya pengantin Bugis. Oh iya Bu, Oke. saya bisa katanya. Nah, saya bisa. Padahal dalam yang 3 bulan sampai nanti hari-hari ya, saya mau ilmu sana sini. Ini gimana ya pengantin Bugis ya? Tapi yang harus kalian pelajari sebenarnya adalah pakemnya dulu. Kalau kalian sudah tahu pakemnya, kesananya gampang.
terkecoh dengan kembang goyang Sunda, kembang goyang Jawa, kalian masih belum paham. Kembang goyang Sunda tidak mungkin berbentuk batok, tapi berbentuk bunga. Beda dengan kembang goyang Jawa. Itu pun sampai orang Sunda juga nggak ngerti, karena pengetahuan pakemnya mereka loncatin. Padahal pengetahuan pakem itu penting. Sebenarnya paling penting adalah pakemnya terlebih dahulu ketika dapat klien Kembang ingin goyang, tahu, iya. Kalau batok kan buat Jawa. tahu dulu. Itu loh, pentul-pentul itu loh. Dulu saya Pentul itu udah matang. pas lagi bikin paes, Kalau batok kan selalu bundar. dibilang, Kalau aslinya itu sama orang Jawa, kembang model kok paesnya gitu sih Bu Ahmad? Kok paesnya kok nggak ngunduh apa? Ngunduh turi gitu ya? moduk turi. Aku nggak tahu apa ya ngunduh turi ya? Apa itu ngunduh turi? Terus akhirnya saya belajar kayak gitu kan. Ternyata kalau misalnya belajar paes itu kan hitung-hitungannya juga harus jelas, karena kalau misalnya hitung-hitungannya benar akhirnya bentuknya itu Bagus. beda antara Jogja dengan Solo. Solo, arahnya beda bedanya. Nah itu langsung jarang tahu loh itu. Taunya hitam. Malah aku bilang juga yang orang Jawa sendiri, kalau saya lihat bentuk paesnya, ya banyak juga yang mau gitu. Apalagi orang Sunda. Yang emang nggak tahu pak ceritanya itu. Iya betul, makanya di mana-mana kalau mau jadi perias, tahu dulu pakemnya, baru kalian bisa komersilin dan juga bisa bikin. Tahu pakemnya dan mau belajar itu yang paling. Betul. Makanya, Dan jangan berpuas dengan satu tema saja, gitu. ya harus selalu inovasi. Betul sekali. Jangan hanya puas dengan softnya saja, terus sampai tiba-tiba dapat klien kok bingung gimana. Jadi emang benar-benar harus semuanya dipelajarin, gitu. Jangan pilih-pilih kalau mau belajar makeup. Betul. Karena kalian penting juga belajar Boy. Biasanya saya ketemu sama model atau misalnya ketemu sama orang-orang kaya gitu ya. Biasanya dia akan bilang gini, saya mau make up, tapi saya senangnya perias yang make up gaya bold. Karena wajah saya udah biasa banget kalau di gaya short, udah begini-begini aja. Nah kadang banyak customer seperti itu. Tapi kadang kalau misalnya kalian ketemu customer yang udah cantik dasarnya dan juga dia selebritis, mana ada sih seleb yang mau dirubah wajahnya jadi orang lain? Even itu Eli Sugigi, bener nggak? Iya, benar-benar. Kagak mau yang namanya, walaupun saya bisa bikin cantik dia, kagak mau dia dirubah jadi cantik. Iya. Kagak? Karena itu komersilnya. Jadi bisa dilihat makeup shop itu untuk orang tulis begini, makeup world untuk orang tulis begini. Jadi sudah kebaca lah. Jadi memang kalau misalkan dapat klien yang dasarnya sudah cantik, mungkin bisa diterapkan makeup yang soft gitu ya Bu ya. Betul. Kalau misalkan mungkin bisa dikatakan cantiknya rednya agak sedikit 5 ke bawah gitu ya, dapat klien bisa digunakan makeup yang bold gitu biar tampil lebih berbeda pastinya, biar lebih cantik gitu. Karena harus diakui kalau Mana makeup itu itu anak-anak memang yang bikin jenengan? rahang-rahang dan Fotonya akhirnya ada. berubah ya. Fotonya anak-anak yang gimana? Kayaknya Oke, kecil-kecil nah, dulu. selanjutnya saya Terang. rapikan alisnya. Oh iya. Kemarin aku minta tisu basah ya. Kecil ya ceweknya kayak aku sama kurusan langsung. Ini menggunakan concealer, tapi sebenarnya bukan concealer ya. Ini dari Crayolan stick campur dengan naturator. Jadi Jadi seperti ini. oke, jadi kalau listrik dicampur dengan rata-rata jadi seperti itu untuk digunakan sebagai concealer. Sebagai concealer di bawah alisnya. Karena kalau naturator berdiri sendiri dia terlalu biye ya. Kalau stick berdiri sendiri dia terlalu keras. Si yang duduk di sana. Si yang duduk di sana. Ya, di sini ya. Workshop aku nggak pernah duduk di sebelah sana. Iya, itu pengalaman. Kecuali kita perias baru di Oh sebelah sana. iya. Boleh saya buka pertanyaan? Oke, yang mau nanya-nanya nanti boleh.
Yang mau tanya-tanya boleh loh sambil Ibu Ambar ini mengerjakan make up untuk alisnya. Mungkin ada yang ingin nanya, bisa tunjuk tanya terlebih dahulu, oke? Oke, sebelah sini dulu ya, paling dekat. Oke, dengan Ibu siapa Bu? Ya, Ibu Lolita. Lolita. Ya. Ibu Lolita Dari Karanganyar aja. dari Karanganyar. Boleh mau nanya apa Bu Ambar? Untuk shading hidung, kadang kita menemui konsumen yang lubangnya besar, itu triknya gimana Bunda? Ya, kalau untuk cuma merampingkan bayangan hidung kan udah biasa. Cuma kadang kalau hidungnya terlalu lebar, lubangnya itu buat kesan rampingnya gimana? Oke, lubang hidungnya terlalu besar, bikin shadingnya gimana gitu ya? Mau dijawab langsung? Karena nggak mungkin lubangnya dikecilin ya. Jadi harus kupingnya kayaknya dikecilin ya. Mau dijawab langsung atau mungkin Oke. tampung dulu? Boleh, kalau gitu saya jawab langsung. Oke, silakan. Kalau misalnya bikin shading, itu biasanya cupinglah yang dibikin shading, yang kita shading. Ini cuping, ini cuping. Jangan dilebarin ke bawah, salah besar. Jadi ini harus dibikin garis tek garis. Begitu baru bawahnya dibawa tekan-tekan pakai beauty blender. Bukan yang namanya mentang-mentang mau maju, digelakin sampai segini. Malah di kamera kelihatannya pesek, bukan maju. Ya, jadi percaya deh kalau misalnya tinggal yang namanya ini di setting, dibaut-baut, nanti kelihatan di kamera juga dia akan maju, di cermin juga kelihatan maju. Jadi ibu nggak usah khawatir. Ya tapi kan kalau misalnya memang pesek banget gitu ya Bu ya usahakan di kamera mancung gitu aja. Ya. Dedit ya Bu, dedit. Yang penting kalau kita tuh dari aslinya Bu, itu sudah dimaafkan ya sama pengantinnya ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu yang ada di belakang. Ini pakai kerudung merah, cantik banget. Ibu namanya siapa Ibu? Nama saya Emastiani, bisa biasa dipanggil dengan Ani Ngesti Utomo. Iya. Bu Ani dari Ngesti Utomo Panjer sini saja. LPK. Iya, selamat siang Ibu. Siang Ibu Ani. Terima kasih. Gak apa-apa ya, saya sambil make up ya, jadi biar ibu waktunya. Oke, saya dengar kok. Ibu, saya mau menanyakan teknik pembuatan alis itunya. Kalau dalam ukuran, misalnya kita membuat alis untuk ketinggian alis atau puncaknya alis, menggunakan teknik 45 derajat itu bisa tidak Ibu? Jadi dari T itu, ini jadi ya, T, kemudian untuk ketinggian alisnya dari ujung hidung kita ulur 45 derajat. Emang begitu. Sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Tidak bisa 45 derajat. Harus Karena mengikuti. kenapa? Karena alis itu sekarang zamannya tidak boleh potong. Zamannya harus cuma ngerapiin bawahnya dikit. Jadi kalau dia alisnya lurus, ibu nggak bisa naikin lagi ke atas. Karena lagi ngetrennya adalah alis berbulu. Jadi tidak dikundulin. Betul, alis terus serabut kayak gitu itu jenisnya seperti itu sekarang. Jadi makanya ibu hanya bisa ngikuti pertumbuhan alis aslinya. Hanya bisa ngerapiin dikit bawahnya. Jadi kalau alisnya bentuknya lurus, Iya. lurus. Pakai lem boleh ya kalau mau. Jadi kalau orang dulu nih, alis kejamanan nggak sih tahun berapa? Ini ya, saya mau tanya anak muda ya, kejamanan nggak ya tahun berapa kita Bu waktu lagi ngetren potong alis kan? Ya, itu saya kejamanan. Jadi alis itu saking mau kayak Krisdayanti, ya itu dipotong. Jadi Separoh. Krisdayanti, Alis ngiding. Nah, dulu alis dulu begitu Prias. Mungkin yang muda nggak kejamanan kali ya. Aku udah tua berarti. Oke. Luar biasa, berarti sudah bukan waktunya lagi, sudah bukan saat lagi bikin alis seperti itu ya Bu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, yang ada di sebelah sana sudah, sebelah tengah udah, sebelah sini boleh silakan Ibu. Ibu dari ibunya namanya siapa? Nia, Ya dari dari Kebumen aja. Halo Saya mau bertanya, ya Ibu, selamat siang. Ini mau bertanya, kalau untuk ketebalan alis itu sendiri sebenarnya standarnya itu berapa? Maksudnya tebalnya itu kan ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Ya. So, Ketebalan alis itu selebarnya pertumbuhan alis dia. Berarti ngukurnya dari yang lebar ujung. Karena alis kan makanya ini lebar, makin ke belakang makin Tipis. kecil kan. Oh iya, pangkal gitu ya. Jadi mungkin yang dirapikan hanya bagian belakang saja.
Bagian depan itu biasanya tidak boleh terlalu banyak diurut, kecuali kliennya minta. Jadi sebenarnya ini tergantung klien Mbak. Mbak mau suka bikin alis kecil, Mbak jago bikin alis besar. Kalau pengantinnya bilang, saya pengen alisnya begini nggak mau dipotong. Nah kalau ya sudah ikutin. Oke, terima kasih Bu. Betul. Ya sekarang itu jadi mau memang susah-susah gampang. Nggak ada patokan alis bagus, alis ngetren. Sekarang patokannya adalah kembali ke klien. Klien. Oke, yang cocok ya udah ya Mas ya. Oke, yang cocok udah langsung ya. Luar biasa. Mungkin ada yang bertanya lagi? Yang ada di sini mungkin? Masih mungkin? Oh iya, baru saya kemarin itu ya bulan Desember ketemu klien lagi yang unik juga. Oke, Ibu ini ada yang mau nanya lagi, nggak apa-apa ya? Iya, Oke, gimana? Mbaknya namanya siapa? Rifka dari Rawamangun. Selamat siang Bu. Ya, mereka. Saya mau tanya highlighter yang bagus itu brand apa ya? Dan yang murah yang terjangkau bagi kita. Oh ya. Ya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Highlighter yang bagus dan juga balik lagi yang murah gitu ya. Kira-kira apa itu Ibu Ambar? Jujur, highlighter untuk produk lokal menurut saya masih banyak yang kurang bagus dan kurang seperti produk impor. Hanya highlighter yang memang kadang saya pikir impor ada lumayan bagus. Cuman saya lihat-lihat yang agak mendekati impor dan murah itu ada merek Catrice, ada merek Amarantin yang mendekati bagus, MIC, mendekati bagus di Christian Dior, itu MIC, itu apa namanya? Catrice sama Amarantin. Itu yang saya pikir ada bagus. Oke, Bu, di sini bisa langsung searching ya Bu ya. Kira-kira bisa nggak didapetinnya di mana, di online shop ada atau enggak gitu? Atau mungkin Ibu bawa? Oh, biasanya kalau misalnya di online shop juga banyak saya yang ada di online shopnya Amarantin, Catrice. Itu tadinya dia punya counter, tapi sekarang mereka semua berubah menjadi online. Online shop gitu. Iya, dulunya mereka pada punya counter Amarantin, terusnya si Catrice. Tapi sekarang menarik diri dia pada online. NYX juga begitu online. Ini sudah mengaplikasikan untuk? Ini untuk yang namanya bawah mata, Like untuk highlight bawah alis ya. Oke, ini untuk highlight bawah alis. Bisa boleh kalau misalkan mau direkam silakan. Kira-kira bagaimana cara bikinnya dan seperti apa fungsinya ini untuk? Jadi ini supaya tulang alisnya dia tinggi dan juga itu lihat di kameranya. Jadi kalau misalnya kena sinar, asik warnanya hilang. Oke. Ya, asik warnanya hilang. Jadi tidak merah. Oke. Nah, selanjutnya saya masuk yang namanya ke eyeshadow-nya ya. Oke, selanjutnya eyeshadow. Saya menggunakan warna lebih ke pink ya, sesuai baju modelnya. Modelnya lebih ke pink apa sih pinknya ini? Pink soft atau lebih ke Baby pink. Coba Baren bisa di sini. Gimana? Oke, pinknya nanti ada yang tulisan pink soft atau pink bold mungkin. Pinknya saya lebih ke Sesuai pink dengan ke tembaga. Oke. Jadi bukan ke gold juga. Biasanya yang saya lakukan adalah saya bikin bayangan mata dulu. Ya, saya boleh tanya nggak sih Bu Ambar? Dari pertanyaan saya sendiri nggak apa-apa ya Bu Ambar ya? Ya, Oke, gimana? saya penasaran sebenarnya. Biasanya kan yang namanya ada trik gitu ya, ketika kita sedang berada di suatu tempat, makeup mungkin ada yang ketinggalan dan sebagainya gitu kan. Pastinya kan kita juga membutuhkan ya mungkin tiba-tiba eyeshadow-nya ketinggalan dengan warna yang sama, itu bisa nggak sih diganti dengan warna yang lain, misalnya dengan produk yang lain mungkin yang kira-kira bisa pas juga untuk dipakai sebagai eyeshadow gitu loh Bu. Oh,
Jadi maksudnya lipstick gitu ya? Iya, bisa pakai lipstick gitu, mungkin bisa pakai blush on mungkin gitu. Boleh. Boleh. Ya. Kadang Prepare-nya enggak saya itu. misalnya gini, saya tidak punya yang namanya warna peach, atau saya mau menselaraskan antara mata dengan blush on. Biasanya saya pakai warna si blush on di mata, supaya ketika kena kamera kan warnanya sama tuh, nggak mungkin beda, ya nggak? Nah itu aja triknya, gampang. Nanti boleh ya kalau misalkan tiba-tiba mungkin ketinggalan dan sebagainya gitu. Cuman ada problem juga ketika kamu tidak eyeshadow yang warna glitter ya. Oke, problemnya apa itu Ibu? Karena kelopak matanya jadinya aneh, nggak bagus. Oke. Nggak glowing. Dia harus ya Ibu ya. Nah itu jadi kelopak matanya itu aneh nanti. Oke, dari intinya tetap harus punya. Dan kalau misalkan mungkin yang ada di sini nanti kalau misalkan ingin punya pertanyaan lagi, mungkin tadi sudah dijelaskan masalah seputar alisnya gitu ya. Mungkin tiba-tiba ini sekarang sedang diaplikasikan masalah eyeshadow-nya, boleh nanti diperhatikan terlebih dahulu, nanti bisa tanya kira-kira apa sih yang akan ditanyakan beliau tentang eyeshadow-nya. Mungkin biar ini agak sedikit lebar gimana gitu. Bisa jadi, saya nggak begitu paham soal make up tapi dikit-dikit bisa lah kalau untuk make up untuk cowok tipis-tipis bisa lah ya. Kalau jadi MC itu Harus, oke. Berarti gimana dengan make up saya sudah seharian ini luar biasa. Jadi kamu juga pakai foundation ya hari ini? Ya, saya nggak pakai foundation. Saya cuma pakai bedak tabur. Hebat. Cuma pakai makeover dicampur sama Mars. Oke, ini sudah diaplikasikan untuk eyeshadow-nya. Ada teknik khusus nggak sih untuk menyambungkan warna eyeshadow-nya? Biasanya saya pakai warna yang bayangan mata dulu. Oke, ada warna bayangan. Bayangan mata dan warnanya lebih ke gelap. Dan dia matte ya, tidak bershimmer. Ngecek. Dekat nuk es teh. Aku saya ini gaya pengantin hijau. Biasanya saya kalau untuk gaya soft, kalau untuk pengantin berhijab, biasanya saya lebih agak strong di mata ya. Mungkin yang lain-lainnya saya biasin, tapi mata saya strong. Kalau biasanya mata itu lebih kalau matanya lebih strong biasanya lebih hidup ketika ada di kamera. Betul, itu yang saya suka. Biasanya soalnya pemeran mata itu yang paling penting ketika matanya mungkin dibikin strong ketika ada di kamera, itu pastinya lebih bagus lagi. Di aslinya bagus, di kamera juga pastinya lebih bagus lagi gitu. Sekali lagi jangan pernah mengandalkan kamera gitu. Kalau katanya Bu Ambar tadi, kamera boleh untuk bikin konten di Instagram gitu ya. Tapi jangan lupa juga kalau misalkan skillnya pun juga harus selalu diasah biar ketika tampil atau unjuk gigi di lomba make up dan sebagainya itu pastinya sesuai dengan foto juga gitu. Jangan di power of editing. Biasanya banyak yang menggunakan power of editing. Besok dicobain, gitu. besok 3 terbesar. Ini masih menggunakan dengan warna yang sama. Masih yang sama ya. Selanjutnya saya akan pakai warna lebih terangnya lagi, gradasi dengan warna lebih terang. Itu untuk yang di bawahnya ya Bu ya. Ya. Makin ke atas masuk ke lebih terang ya. Oke, mungkin sampai disiapkan pertanyaannya nanti seputar eyeshadow. Mungkin yang ingin bertanya silahkan. Nanti dicatat dulu mungkin pertanyaannya biar nanti nggak lupa gitu ya. Jadi sekarang nanti boleh dipersiapkan dulu. Nanti ketika mungkin pas sudah buka sesi pertanyaan kembali gitu ya, boleh ditanyakan tentang eyeshadow-nya. Nah, seperti ini yang saya lakukan. Jika saya tidak punya warna pink yang sama dengan blush on saya gunakan bayang. Oke, ini menggunakan warna blush on. Betul. Oke.
Oke, jadi ini menggunakan warna blush on untuk yang semakin atas, semakin atas Semakin atas semakin terang. pias. Oke. Lebih mudah ya. Semakin atas semakin pias. Terus kita masuk ke ya. Karena kalau daerah saya tinggal itu daerah atas, daerah dingin. Jadi beda jauh dengan di sini. Makanya kalau misalnya saya wajahnya berminyak banget, nggak apa ya. Yang penting saya kerja make up dulu ya. Dimaklumin kok Bu ya, dimaklumin ya ada di sini. Nanti akan melihat gimana hasilnya yang disebutkan oleh Bu Ambar pastinya untuk satu model dulu. Kira-kira udah mulai agak berubah belum muka dari sang modelnya Ibu? Baru disapukan eyeshadow, udah ada perubahan belum? Sudah ada ya perubahannya. Oke, dari pertama kali tadi hadir di sini, ini baru disapukan eyeshadow sama alis loh Bu, belum pakai yang lainnya loh ya. Letaknya nggak bisa digedein ya, jadi langsung nggak. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi di sini? Ibunya bisa menunjukkan jari, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan perihal tentang pengaplikasian eyeshadow yang saat ini sedang dilakukan. Ini dibawa dengan warna? Ini dibawa dengan warna hitam. Warna hitam, oke. Tadinya kan dari coklat kemerahan, baru sekarang dengan warna hitam. Ujungnya doang. Tapi di ujung luarnya ya Bu ya? Bawah mata biasanya saya menggunakan pensil. Dia sebenarnya eyeshadow, tapi eyeshadow creamy. Ini jenis eyeshadow creamy. Oke, shadow cream ditaruh di bawah mata. Iya. Warnanya senada Ibu. Iya, warnanya lebih ke pink. Kadang saya kalau make up itu saya tidak suka warna-warni, kecuali lomba make up atau panggung. Biasanya saya lebih senang dengan warna yang senada dengan baju dan suasananya, yang lain-lain temanya itu biasanya saya senang lebih senada. Saya lebih kedepannya masalah skinnya nanti. Maaf ya, tadi pas lagi foundation ya, yang saya bilang, saya mau pakai teknik airbrush itu, tetap yang namanya foundation manual dipakai. Karena kalau airbrush berdiri sendiri, dia tidak waterproof. Jadi sama seperti biasanya, pakai foundation manual. Pakai foundation manual dulu, udah gitu langsung semprot dengan foundation airbrush, sehingga si foundationnya bagus ketika di airbrush jadi rapat. Nah itu step pertama di foundation. Nanti step terakhir adalah pakai shimmeringnya airbrush. Oke. Karena kalau misalnya kalian pakai airbrush semua, blush on juga pakai airbrush, terusnya eyeshadow pakai airbrush kayak gitu, aku yakin kerjaan kalian cuma. Oke. Karena kenapa? Airbrush itu nanti dia sangat tipis, jadi nanti kalian akan pengulangan lagi. Nah jadi airbrush yang saya pakai biasanya adalah
di finishing foundation dan juga di akhir di shimmeringnya. Oke, dan kalau misalkan ingin tahu lebih detailnya, lebih awalnya tadi saat mengaplikasikan foundation seperti apa, itu nanti besok bisa diikuti ketika di workshopnya tanggal 16 di Hotel Max Wali, gitu ya. Di situ pokoknya komplit ya Bu ya, semua diajarkan di situ, semua dikasih detailnya di Karena tanggal kalau 16. workshop memang harus dari basic dari Oke, kalau dari seminar mungkin ini ketika tadi hadir tinggal pengaplikasian alis dan juga eyeshadow gitu ya, pasti juga untuk mempercepat waktu juga. Cuma kalau misalkan ingin lebih tahu detailnya dari awal ketika pemakaian foundation dan lain sebagainya, itu bisa diikuti ketika workshopnya di tanggal 16 besok di Maxwell gitu ya. Jadi buat yang ingin tahu lebih dalam lagi dan ingin tanya-tanya lagi soal tentang tiketnya, boleh silahkan tanya ke Bu Yoga ataupun Bu Tata di situ. Untuk tiket tanggal 16 masih ada ataupun enggak gitu ya. Kalau masih ada boleh silahkan beli biar mendapatkan ilmu lebih banyak lagi pastinya dari Ibu Ambar Sip ini. Luar biasa loh Ibu Ambar ini jauh-jauh dari Bandung datang ke Kebumen buat bagi-bagi ilmu. Akan lagi kalau nggak dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan Bu Ambarnya, dimanfaatkan untuk mengambil ilmunya pastinya ya, bukan dimanfaatkan untuk yang lain. Oke, selanjutnya setelah saya pakaikan ini, saya pakaikan yang namanya eyeshadow bawah mata ya. Eyeshadow bawah mata. Ya. Oke. Ketika menggunakan eyeshadow, biasanya saya harus agak basahin kuas saya, biar eyeshadownya tidak buyar kemana-mana. Oke, tipsnya jadi dibasahin kuasnya ya Bu ya. Betul. Dibasahin Tapi kuasnya. bukan terlalu basah. Tisu basah. basah. Makanya saya selalu Oh, harus dilapin pakai tisu basah. Oke, jadi cukup pakai tisu basah aja, bukan dicelupkan ke air ya Bu ya. Waduh, itu sama aja merusak Make up ya. Oke, cukup dengan tisu basah aja biar agak sedikit basah kuasnya, lalu diaplikasikan yang namanya eyeshadow bawah mata pasti. Begitu kalau misalkan ibu-ibu yang ada di sini sampai ini punya kendala ketika pengaplikasian eyeshadow, boleh nanti ditanyakan ke Bu Ambar, mungkin bisa dijawab mungkin nanti dengan ilmu yang sudah dipunyai oleh Bu Ambar, jadi bisa lebih tahu ketika pas lagi rias dapat kendala di bagian mata ketika pengaplikasian eyeshadow bisa teratasi dengan ditanyakan ke Bu Ambar gitu. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Boleh? Ini saya menggunakan eyeshadow. Saya pakai yang awal itu biasanya eyeshadow creamy, karena eyeshadow creamy lebih waterproof. Baru di atasnya saya gunakan yang powdery supaya mengikat. Pakai brand apa, Bu? Ya. Ini eyeshadow biasanya saya juga memakai eyeshadownya ngacak, tidak satu brand. Kadang saya senang brandnya, ada senang brandnya LT Pro, ada senang brandnya Makeup Forever, ada senang brandnya Inglot. Jadi biasanya saya ngacak. Balik lagi sebagai seorang rias harus berani mix and match, harus berani uji coba gitu ya Bu ya dengan produk-produk yang ada. Jadi biar lebih tahu lagi Bu enaknya pakai produk apa gitu. Jangan cuma terpaku dengan satu produk saja. Bentar-bentar mungkin ada yang bilang wah produk ini lagi in, lagi bagus, belum tentu semuanya bisa dipakai untuk produk itu gitu ya. Terkadang ada mungkin alisnya lebih bagus pakai ini, eyeshadownya lebih bagus pakai produk ini gitu. Tapi pasti, yang pasti itu saya senang eyeshadow satuan. Ya, karena pemakainya itu isinya lebih banyak. Karena biasanya yang dipakai eyeshadow satuan begitu terus warnanya. Kayak peach, merah bata, coklat, hitam, perias wajib punya. Eyeshadow satuan wajib punya itu. Jadi dicatat ya eyeshadow satuan itu. Oke, kalau misalkan pengaplikasian eyeshadow di bawah mata itu fungsinya untuk apa Bu Ambar? Ini melebarkan mata. Melebarkan mata ya. Oke, jadi biar tidak terlihat lebih besar gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau kalian suka lihat matanya suka belok-belok, itu sebenarnya karena eyeshadownya ditarik ke samping dan bawahnya dilebarkan. Jadi kesannya belok. Oke, di sini kan ada yang bingung looknya. Aku ingin bikin looknya kayak Barbie dong. Barbie kan matanya agak sedikit belok gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira gimana sih gitu kan? Ternyata triknya itu benar menggunakan eyeshadownya. Betul. Bayangan-bayangan eyeshadow itu triknya benar-benar harus
gunakan supaya mata terlihat lebar. Tapi jangan pernah membuat eyeshadow di bawah mata itu dia terlalu gelap sampai ke depan. Itu kesannya gelap. Kayak itu Bu, perjalanan. Kalau kita lihat sampai ke depan gitu ya. Oke, cukup di pinggirnya aja berarti ya Bu ya. Oke, untuk gelapnya di bagian bawah matanya. Nah, dulu itu sempat booming yang namanya airbrush. Itu sebenarnya airbrush bukan teknik baru, kalau kalian mau tahu. Itu sudah keluar di tahun 2002 ya, 2003, 2005 lah, 2005-an. Itu teknik airbrush muncul, dibawa oleh yang pertama kali orang Indonesia itu Cenihan. Dibawa oleh Cenihan. Dia masuk yang namanya ke Indonesia dan diajarkan, saya juga sempat yang namanya belajar. Tapi akhirnya mendem. Karena kenapa? Karena dia tidak waterproof. Dia gampang ngegeser. Ketika pengantin alis atau keringetan itu mudah ngegeser. Nah akhirnya mendem. Akhirnya hilang di pasaran, tidak laku. Sekarang keluar lagi yang namanya airbrush. Tapi sistemnya airbrushnya itu tidak yang namanya berdiri sendiri. Makanya kalau misalnya kalian lihat yang mempelajari airbrush, boleh tanya sama anak muridnya. Kalian boleh tanya, ini airbrush pasti foundationnya pakai manual dulu. Udah manual, langsung baru di airbrush. Karena airbrush memang dia seperti menyemen. Jadi si pori-porinya yang masih kelihatan ketika pakai foundation itu disemen lagi sama airbrush, jadi seolah kayak rambut, kayak hal. Berarti menyempurnakan ya. Sistem apa namanya? Seperti itu kalau misalnya pakai airbrush. Jadi apa ya? Jadi kayak ini moving banget. Kelau gitu ya. Oke, sudah beres di bagian mata. Saya masuk ke bagian kelopak mata atas ya. Oke, jadi bagian kelopak mata atas. Ini apa ini namanya? Kenapa yang mau diaplikasikan itu kalau di kelopak mata atas ada yang tahu? Iya. Sebelum Bapak mengaplikasikannya. Kita bikin cut price-nya ya. Kenapa saya yang namanya lakukan bagian eyeshadow bawah? Biar sewarna dengan eyeshadow atas. Jadi kalian salah besar kalau kalian bikin eyeshadow atas dulu. Udah beres atas baru kalian pindah ke bawah. Sebenarnya lebih enak. Bikin bayangan atas dulu. Udah gitu, samakan warna bayangan atas dengan warna bayangan bawah. Sesudah sama, baru kalian isi kelopaknya. Jadi di kamera itu akan kelihatan baurannya sama warna. Nah, makanya saya juga sebagai mua senior belajar ilmu kamera juga, karena penting ternyata. Biar di kameranya good looking keserasiannya itu keren. Kadang yang bentuknya sebenarnya sudah cantik gitu ya, tapi mungkin kurang ketika di kamera akan berubah warnanya, akan berbeda. Jadi sebagai seorang mua ini juga harus melek teknik kamera gitu ya. Jadi biar lebih paham ketika look seperti ini nih ketika di foto nanti akan jadi bagus gitu. Kalau seperti ini mungkin nanti akan menjadi kurang gitu. Itu dari apa ya? Merek apa? Makanya ketika mua sudah jago di make up, dia harus belajar warna-warna di kamera dan juga jatuhnya di kamera. Ini base-nya NYX ya. Base. NYX ya. Oh iya. Kenapa? Gimana Ibu? Sering. Gimana? Enggak pecah. Oh, nggak crack yang di atas itu. Kalau dikasih glitter, oke. Kalau dikasih glitter yang bagian atas atau lama-lama nggak akan crack kah Bu? Glitter apa ini Bu? Kelopak mata ya?
kelopak mata ya. Betul, glitter kelopak mata. Nah, kalau kelopak mata itu memang harus pakai dasar eyeshadow kering dulu. Jangan langsung masuk ke glitter. Ya, jadi eyeshadow kering dulu. Sesudah eyeshadow kering, glitter itu biasanya kalian harus pintar milih glitter. Karena ada jenis glitter yang cuman untuk pernis garis doang, atau glitter yang untuk ngeblok semua kelopak. Ada dua jenis. Karena beda fungsinya. Kalau kita lihat glitternya terlalu banyak, biasanya itu bagusnya hanya untuk bikin segaris gitu ya. Jangan diblok. Tapi kalau misalnya glitternya areanya tidak besar-besar, itu bagus untuk blok. Nah, jadi harus pemilihan itu kalian harus jeli. Ngantuk berarti bisa tidur siang. Udah dijemput. Makanya ketika mau diblok sama glitter ya, itu jangan pernah pakai spot. Ya nggak apa-apa sih. Ini anakku dibuat pakai krim. Oke, sahabat pemirsa, ada yang mau bertanya lagi mungkin ada di sini. Nggak apa tanya. Oh boleh, silakan. Ibu namanya siapa? Ya Ibu Lolita lagi. Oh, Bu Lolita lagi. Oke, boleh silakan Ibu Lolita. Itu untuk highlightnya tadi kan Bunda pakai concealer ya, terus bedak tabur itu ya, bedak padat. Itu udah nggak pakai shadow lagi. Gimana? Highlightnya tadi kan setelah pakai concealer di bawah alis Ya. buat merapikan itu terus pakai bedak padat. Itu bukan bedak padat itu. Oh, bukan. Saya pakainya itu highlighter. Oh, highlighter. Yang saya pakai highlighter dari MIC. Itu tapi warnanya itu ya, terang ya. Warnanya saya pakai yang terang memang. Oh iya. Saya pakai warnanya yang terang, tapi dia bershimmer. Karena kalau misalnya saya pakaikan ini eyeshadow, menurut saya warna eyeshadow-nya itu terlalu nyala di kamera. Kalau misalnya pakai ini kan terlalu terang, kadang suka ada yang ngegumpel. Jadi ketika di kamera ini banget, terang banget. Jadi soalnya nanti mata jadi tidur begini gara-gara ininya terlalu terang. Terus untuk kelopak mata itu misalkan tidak pakai base itu diganti concealer jelek ya Bunda. Kelopak mata tidak dikasih base, langsung concealer, langsung highlighter itu maksudnya atau Concealer dulu buat nempelnya aja sih. Concealer? Nggak apa-apa Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mau pakai naturator boleh. Cuman yang namanya base itu komposisinya beda dengan foundation. Dengan concealer, foundation berbeda. Karena ketebalan si foundation dan concealer itu membuat crack di kelopak. Jadi memang pakailah yang jenis base. Terus untuk bawah mata itu kadang juga ada yang pakai concealer Bunda, tapi kadang itu juga crack juga lagi. Salah di apanya ya? Pakai base itu Base jangan lagi. terlalu tebal. Jadi kayak kita pakai lipstick, kayak kita pakai kuku juga, garis-garis. Kalau ditebelin di awal, nanti akhirnya gumpal. Iya. Nah, itu jadi memang harus tipis dulu, tipis. Terus pernah nemuin klien juga matanya kecil satu. Itu triknya cuma pakai shadow aja apa bisa pakai sekotnya sama bulu mata ya di triknya? Biar ya minimal agak sama lah matanya yang satu sama yang satunya. Kecil ya? Besar sama kecil? Kecil sebelah. Iya, kecil sebelah. Oh, kalau kecil sebelah itu triknya pasti memakai eyeshadow, eyeliner, dan bulu mata. Oh. 3 itu. Sekotnya enggak? Karena kalau misalnya Ibu pakai skot, Ibu akan lebih susah lagi kalau Ibu nggak gape. Berarti bulu mata ya? Karena skot itu nanti dia akan bikin di kelopak itu si eyeshadow akan bersinar. Yang sebelahnya, yang Ibu tidak pakaikan si skot, dia tidak bersinar. Malah aneh ya? Malah aneh. Ada juga yang sistem yang kayak apa sih yang katanya matte ya. Tapi tetap ketika dia hadapkan di kamera itu kalau Ibu nggak pasang dua-duanya itu tetap beda di kamera kelihatan. Nah itu resikonya. Mendingan ambilnya adalah triknya yang itu Shadow sama eyeliner. Gimana? Terus kalau untuk sekarang itu modelnya eyeliner hitam itu nggak full ya? Cuma separuh apa gimana Bunda?
Apa itu tergantung temanya ya? Eyeliner apa ya Bu yang bagus? Eyeliner hitam. Kalau dulu kan full ya, kalau sekarang kadang cuma separuh aja, separuh putih, separuh hitam. Apa itu tergantung? Ya eyeliner bawah mata Bunda. Eyeliner bawah mata. Iya, iya. Oh, iya. Maaf diborong. Oke, siap nggak apa-apa Ibu, luar biasa. Terima kasih. Ibu tertarik gitu. Betul ya, Ibu kayaknya antusias banget nih, hebat ini. Iya, semangat. Ibu hebat ya. Inilah yang namanya tipe mua sejati. Tidak mengenal usia, harus tetap yang namanya Semangat. kulit ya Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya cuma bikin eyeliner setengah doang itu gunanya supaya mata tidak serem. Biasanya kalau misalnya eyeliner maju sampai ke depan banget itu Jadi serem galak. Jadi kan kalau dulu kan kamera si mua itu kan kalau bisa dibilang abal-abal ya. Iya. Kalau sekarang udah pada keren-keren, udah pada yang namanya jernih semua. Jadi ketika yang namanya warna gelap di kamera itu langsung itu warna gelap di mata itu langsung kencang di kamera. Makanya harus hati-hati. Nah, saya gunakan eyeshadow-nya warna tembaga ya. Dia putih ini rose ya. Dia putih bukan, kuning bukan. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu foundation yang lama, bikin foundation setengah mati lama. Kalau zaman sekarang foundation lama, mata lama, alis lama. Lama semua. Kalau dulu nggak ada zamannya yang namanya apa? Shading, kontur. Matras, alis jingkrak. Jadi beres. Pelembab foundation ya. Jadi semakin teknologi semakin maju, medsos semakin beredar, make up semakin rumit. Iya ya. Benar nggak Ibu? Iya. Nah, kalau anak-anak muda sekarang nggak kejamanan zaman kita ya Bu. Oke, nah selesai di sini. Saya akan Sini, Mbak, kasih sini. sedikit Ini kosong. glitternya ya. Disebut apa? Krep. Glitter ya. Oh, glitter cair ya. Nah biasanya saya kasih di tengah-tengah doang saja. Untuk eyeshadow shimmer liquid. Ini dari merek Wet n Wild. Harganya cuma berapa ini? 170. Stila waktu saya beli harganya berapa? 385. Tapi saya senang ini. NWX. Ya, tapi saya senang ini karena tidak pecah, Stila pecah. Yang mahal pecah. Tapi kan adanya di Jogja doang. Kebumen belum ada. Iya. Oh iya, online ya. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ibu-ibu yang ada di sini? Sambil Bapak menyelesaikan pastinya untuk make up-nya hari ini.
Saat ini masih di bagian mata ya Bu ya. Emang bagian mata ini perlu pengerjaan yang sangat luar biasa seperti itu yang menimbulkan efek ketika ada di kamera ini matanya jadi hidup gitu. Jadi lebih bisa apa ya, ketika di kamera itu jadi lebih bagus ya pasti. Langsung saya masuk ke Eliner sekarang. Oke, ada di Elina dan ini untuk Bu Amel ini juga ternyata ada siswa SMK juga Bu yang ikut hari ini Bu. Jadi bukan hanya wawon tapi juga yang masih sekolah juga pasti ikut di sini gitu loh Bu. Ya, masih sekolah anak SMK juga ada yang ikut. SMK, kamu jurusan apa sayang? Kecantikan. Jadi kalau misalnya punya anak cewek, jadi kalau misalnya ibunya pria, saranin aja ke pria. Iya, Ya. Karena kalau misalnya dia generasi baru, semakin hebat nanti ibu dibandingin generasi kita yang mamanya. Betul. Oke, sekarang untuk aplikasi Elina. Mungkin kalau aplikasi Elina agak sedikit sama ya Bu ya dengan yang lain ya Bu ya. Atau ada bedanya Bu? Oh, semua Elina jenisnya sama. Aplikasinya sama. Aplikasinya sama. Kecuali kamu mau bikin naikin matanya sipit sebelah, berarti lebih tebal bagiannya Sipit. Oh ditebelin sipit. Iya kemarin mantan itu. Oke, Johan, yuk kita bagi-bagiin yuk apa yang kamu punya yuk. Asik. Johan mana? Dan Cek, oke siap. Sambil menunggu pastinya dari jadi, ini ternyata juga tadi Mbak Ambar ini bilang saya, katanya Mbak Ambar ini punya sesuatu yang dibagi.